Seorang ibu sudah 3 kali menawarkan diri untuk membantu putrinya mengasuh cucu. Namun ketiga-tiganya ditolak dengan halus. Awalnya, Bu Sakina mengira ini hanya masalah biasa antara ibu dan anak. Tapi begitu beliau akhirnya pindah ke rumah sang putri, barulah ia menyadari. Rumah itu terlalu sunyi, sunyi yang tidak wajar. Pintu kamar cucunya, Aisyah, selalu terkunci. Langkah kaki di lorong rumah saat tengah malam terdengar sangat pelan, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Pandangan mata putrinya Hana seakan ingin bicara, tapi tidak berani. Hingga suatu malam, Aisyah mengetuk pintunya dengan wajah panik. Satu kalimat yang diucapkan cucunya menyambar hati Bu Sakina seperti petir. Ia langsung tahu mengapa selama ini Hana selalu menolak kehadirannya. Kali ini Bu Sakina tak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Ia berbalik badan dan langsung menelepon polisi. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang disembunyikan putrinya selama ini? Dan mengapa seorang ibu harus menghubungi polisi di tengah malam? Selamat datang di Cahaya Usia Tua. Kisah ini adalah tentang 3 generasi perempuan yang saling menyimpan luka dan saling melindungi dalam diam. Sampai akhirnya, diam itu pecah. Mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Sakina. Sudah 7 tahun pensiun dan tinggal sendiri di sebuah apartemen tua di Depok. Menjalani hidup sendiri membuat segalanya terasa teratur. Bahkan kesepian pun terasa seperti rutinitas. Setiap pagi pukul 5.30, aku bangun, menyeduh teh melati kesukaanku, duduk di balkon melihat warung bubur di ujung gang membuka pintu, melihat cahaya matahari perlahan jatuh di atap rumah-rumah. Putriku tinggal di Semarang bersama suaminya dan putri mereka yang berusia 7 tahun, Aisyah. Kami tidak sering menelepon, dan aku pun tidak ingin mengganggunya. Aku tahu dia sibuk, dan aku tidak mau menjadi ibu tua yang terus bergantung pada anak. Tapi malam itu, dia yang meneleponku duluan. Bu, bagaimana kabarnya? Suara itu membuat dadaku tergetar. Bukan karena senang, tapi karena rasa kaget. Rasa telah lama tak dibutuhkan. Kini muncul lagi. Alhamdulillah, ibu sehat. Jawabku sambil menahan getar di dada. Dia terdiam sebentar, lalu bertanya lagi. Bu, ada waktu nggak akhir-akhir ini? Mau nggak tinggal di rumah kami sebentar? Paling 2 minggu. Aku langsung menjawab pelan, pura-pura tenang. Boleh, sekalian pengen lihat Aisyah udah setinggi apa. Dia tak bilang terima kasih, hanya menjawab, "Oke, aku tunggu ya Bu." Setelah telepon ditutup, aku berdiri di depan wastafel sambil mencuci piring. Kenangan beberapa tahun terakhir muncul kembali. Pertama kali saat Aisyah baru lahir. Aku belikan banyak perlengkapan bayi dan naik kereta dari Depok ke Semarang. Aku tidak bilang-bilang, ingin memberi kejutan. Hana tampak kaget saat membuka pintu, tapi ia langsung tersenyum. Bu, kenapa nggak kasih tahu dulu? Ini barang-barang. Sebenarnya nggak perlu dibeli loh. Di sini udah ada semua. Aku hanya bilang, gak apa-apa, ibu senang lihat barang-barang bayi. Ia mengucap terima kasih, tapi langsung membawa kantong-kantong belanja ke dapur, tanpa sempat menaruh di meja. Aku hanya duduk di rumahnya 15 menit, lalu pamit. Dan dia tak menahan, hanya tersenyum dan mengangguk. Kedua, saat Aisyah hampir 2 tahun dan Hana mulai kembali bekerja. Aku telepon, menawarkan diri. Perlu bantuan jaga Aisyah nggak? Ibu bisa tinggal sebentar, bantuin ngurus rumah juga. Tapi dia menjawab cepat. Gak usah, Bu. Di kantor ada fasilitas daycare. Ibu nanti capek bolak-balik, ibu istirahat aja di rumah ya. Aku tahu dia berniat baik. Hana anak yang logis, rajin belajar sejak kecil, dan gak pernah bikin susah. Tapi malam itu, aku gelisah. Berpikir sendiri. Apa aku pernah membuat dia tak nyaman? Ketiga kalinya, saat liburan musim panas sebelum Aisyah masuk SD. Aisyah berkata, Umi, aku kangen masakan kue lobak Umi. Hatiku meleleh. Aku langsung tawari Hana. Bagaimana kalau liburan ini ibu ke sana, sekalian jagain Aisyah? Kalian bisa lebih santai juga. Hana sempat diam sebentar, lalu berkata, Bu, Aisyah sekarang terlalu dekat sama ibu. Aku ingin dia belajar mandiri biar siap sekolah. Aku tahu itu masuk akal. Tapi kue lobak yang kupersiapkan dengan penuh cinta itu, akhirnya hanya aku yang makan 2 hari berturut-turut. Aku tidak pernah marah. Aku mengerti, setiap generasi punya cara masing-masing dalam membesarkan anak. Dia punya rumah tangganya sendiri, punya prinsipnya sendiri. Aku tak bisa terlalu ikut campur. Karena aku tahu kalau terlalu ikut campur, bisa jadi waktu pertemuan singkat pun hilang. Tapi hari ini, dia sendiri yang memintaku datang. Aku tidak tanya kenapa. Bagiku, apapun alasannya, selama Hana bersedia membukakan pintu itu, aku akan datang. Malam itu aku membongkar lemari. Kutatap sebuah jaket kecil warna merah muda pucat dengan tepi putih dan 2 telinga kelinci kecil di bagian lengan.
Jaket itu aku rajut 7 tahun lalu, saat Aisyah baru lahir. Jaket itu belum pernah dipakai. Dan aku juga tak pernah tega memberikannya ke siapapun. Perlahan aku membentangkannya, mengelus lipatan halus yang sudah mulai memudar warnanya. Seekor kucing melompati genteng rumah seberang. Ekornya bergoyang pelan diterpa angin malam. Hidup kadang seperti itu. Kau kira sebuah pintu akan tertutup selamanya. Tapi suatu hari, tiba-tiba ada celah terbuka. Kau tak tahu cahaya apa di baliknya. Tak tahu apakah kau harus masuk atau tidak. Tapi aku adalah ibunya. Dan saat pintu itu terbuka, tentu aku akan masuk. Kereta cepat tiba di stasiun Semarang. Aku memeluk tas di pangkuan. Di dalamnya hanya ada jaket kecil itu, yang kubungkus rapi dalam kantong kertas. AC di gerbong terasa agak dingin. Aku mengusap tangan, dalam hati tak bisa menahan tanya. 7 tahun, mungkinkah akhirnya jaket ini akan dipakai? Hana berdiri di ujung pintu keluar, mantel abu-abu, celana hitam, rambut diikat rapi. Tapi Aisyah tidak bersamanya. "Kenapa nggak bawa Aisyah?" tanyaku sambil tersenyum. "Dia ketiduran, Bu," jawab Hana sambil meraih tasku dengan gerakan ringan. "Wah, ibu bawa banyak banget nih." Aku tersenyum. Padahal aku tidak benar-benar bawa apa-apa, hanya membawa satu hal, sebuah hati yang ragu, tak tahu apakah masih punya tempat untuk mendekat. Perjalanan dari stasiun ke rumahnya hanya 20 menit. Di mobil kami tak banyak bicara. Hana hanya bertanya, "Ibu kedinginan nggak?" Aku jawab, "Nggak." Dia tanya, "Mau makan malam apa?" Aku bilang, "Nggak usah repot, Bu nggak lapar." Rumah mereka adalah rumah 3 lantai. Di halaman ada bunga jepun dan pot tanaman rapi tertata. Jauh lebih luas daripada apartemen sempitku yang sudah kutinggali 30 tahun. Hana membawaku ke lantai 2. "Bu, ini kamar ibu ya. Kamar mandi di sebelah." Kamarnya bersih. Spray dirapikan, selimut terlipat rapi. Ada lampu tidur kecil di pojok ruangan, dan sebuah botol aroma lavender di atas meja belajar. "Rumah kamu cantik banget," kataku. Hana tersenyum kecil. "Biasa aja kok." Matanya tidak terlalu lama menatapku. Aku menambahkan, "Yang penting ada AC, ibu udah senang." Dia hanya mengangguk, lalu berkata, "Ibu istirahat ya, aku siapin makan malam sebentar." Aku duduk sebentar, lalu membuka lemari kecil dan menaruh jaket rajut di dalam laci. Setelah itu, aku cuci muka di kamar mandi. Makan malam hari itu sederhana, mie ayam suwir, tumis sawi, tahu goreng, dan sup rumput laut. "Maaf, Bu, hari ini nggak sempat masak yang ribet. Ibu makan yang ringan dulu ya," kata Hana. "Cukup kok, ibu memang makannya nggak banyak." Aisyah duduk di seberangku. Dia menunduk, menyendok nasi pelan. "Halo Aisyah," sapaku. Hana membisikkan, "Salam dong, nak." "Assalamualaikum Umi," ucapnya pelan tanpa menoleh. Aku perhatikan dia terlihat lebih kurus dari terakhir aku lihat. Tapi jari-jarinya bersih, kuku rapi, dan rambutnya diikat dengan rapi. Aku menyendokkan sepotong tahu ke mangkuknya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya makan lebih cepat. "Ayah kamu masih di pabrik?" tanyaku pelan. "Lembur," jawab Hana singkat. Selama makan kami nyaris tak bicara. Selesai makan, Aisyah membereskan piring dan saat masuk dapur hampir menabrak pintu. Dia bergumam pelan, "Aduh." Aku ingin menolong, tapi dia cepat-cepat menghindar, berjalan menjauh dariku. Ada rasa tak nyaman yang muncul, tapi aku simpan saja. Setelah makan, Hana berkata, "Aisyah, tunjukkan kamar kamu ke Umi." Anak itu mengangguk, lalu menuntunku masuk ke kamarnya. Kamar Aisyah bersih. Rak buku penuh dengan buku cerita. Ada 2 boneka di atas tempat tidur, dan beberapa gambar warna-warni ditempel di dinding. Tapi satu hal menarik perhatianku. Di bagian dalam pintu kamar, ada sebuah kunci tambahan. "Pintunya bisa dikunci dari dalamnya?" tanyaku tanpa sadar. "Dia sering mimpi buruk, Bu," jawab Hana dari luar pintu, nada ringan. "Kalau pintu terkunci, dia lebih tenang." Aisyah menatapku, seperti bingung harus mengangguk atau tidak. Aku tidak bertanya lagi. Hanya membelai rambutnya dan berkata, "Kamar kamu bagus, sayang." "Aku gambar sesuatu buat Umi ya," katanya tiba-tiba, lalu mengambil buku gambar dari laci. Dia membuka halaman yang bergambar. Ia dan ibunya sedang piknik di bawah pohon. Ada kelinci, beruang, rumput, dan matahari besar. Aku melihatnya, ada sesuatu yang terasa janggal. "Loh, ayahnya mana?" tanyaku pelan. Aisyah menggigit bibirnya. "Abi hari itu sedang nyetir," kata Aisyah pelan. "Makanya nggak ikut keluar bareng." Aku mengangguk, pura-pura santai. Aisyah tak menjawab lebih jauh. Hana masuk ke ruang tamu, diam-diam menutup kanvas gambar yang tadi sedang digambar Aisyah. "Bu, anak-anak kan suka gambar yang aneh-aneh," katanya sambil tersenyum. Aku hanya ikut tersenyum. "Bagus kok gambarnya. Lain kali gambar sama Umi ya." Aisyah mengangguk pelan, tapi senyum tak benar-benar muncul di wajahnya. Malam itu, aku berbaring di kamar tamu.
Terdengar suara air mengalir dari kamar sebelah, seperti ada yang sedang mandi. Tak lama, suara langkah kaki terdengar dari lantai bawah, kemudian berhenti tiba-tiba. Aku pikir itu suara Hana atau suaminya ke kamar mandi. Tidak kupikirkan terlalu dalam. Tapi saat aku hampir tertidur, aku mendengar suara pintu depan dibuka. Kemudian suara pintu mobil ditutup dengan keras. Aku membuka mata, tetap diam di tempat tidur. Rumah ini terlalu sunyi. Sunyi sampai-sampai aku bisa mendengar napasku sendiri. Anak-anak sudah besar, batinku. Mereka punya kehidupan sendiri. Aku tidak boleh berpikir yang aneh-aneh. Tapi entah mengapa, aku tetap membalikkan badan, menghadap pintu kamar yang tertutup rapat. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Langit masih kelabu di luar jendela dapur. Terdengar suara pintu bawah ditutup pelan. Itu suara Hana atau suaminya berangkat kerja. Aisyah masih tidur. Aku perlahan memasak bubur. Memasukkan potongan ubi sisa kemarin ke dalam panci. Saat membuka tutup panci, aroma manis dan hangat menyebar di seluruh dapur. Hatiku terasa lembut, seperti akhirnya punya tempat di rumah ini. Aisyah turun dari tangga memakai piyama berbulu lembut. Matanya masih setengah terpejam. Aku menyendokkan bubur ke mangkuk kecil, meniup perlahan. Umi tambahin ubi kesukaan kamu loh. Dia mengangguk, berbisik pelan. Terima kasih Umi. Beberapa suap kemudian dia berkata lirih, aku paling suka pagi hari. Aku terdiam, lalu bertanya pelan. Kenapa sayang? Dia mengambil beberapa suap lagi, lalu menjawab hampir tak terdengar. Soalnya, pagi-pagi Abi nggak di rumah. Aku kaget. Belum sempat membalas, Aisyah langsung menunduk dan melanjutkan makannya, seolah tidak pernah mengatakan apapun barusan. Aku mencoba tersenyum. Abi berangkat kerja pagi ya? Dia mengangguk. Iya, dia nggak pernah sarapan. Setelah itu, tak ada kata-kata lagi darinya. Aku tak bertanya lebih lanjut. Tapi kalimat itu tersimpan di dalam hatiku dengan jelas. Siang itu matahari hangat. Aku mencuci spray dan selimut, membawanya ke balkon lantai 2 untuk dijemur. Angin dari timur bertiup, membuat keringat menetes dari pelipisku. Sambil menarik ujung selimut, mataku melihat halaman kecil di depan rumah yang dipenuhi batu-batu paving. Ada beberapa pot tanaman kecil di sudut. Saat aku hendak masuk ke rumah, tiba-tiba terdengar suara bentakan keras. Aku membeku. Dari balkon aku melihat Aisyah berjongkok di tanah, memegang kertas gambar penuh warna. Tubuhnya gemetar. Menantuku David berdiri di depannya. Wajahnya penuh kemarahan yang sangat kukenal. Kamu nangis lagi? Nangis buat apa, hah? Suaranya begitu keras hingga terdengar jelas ke lantai 2. Kertas gambar macam ini. Kamu berani-beraninya gambar beginian? Ia merampas gambar dari tangan Aisyah, merobeknya menjadi 2, lalu membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu, ia berbalik masuk ke rumah, menutup pintu dengan keras. Bunyi dentumannya membuat udara ikut bergetar. Aku terpaku. Selimut di tanganku tergesek ke lantai, tanganku terluka sedikit. Aku bahkan tak sadar. Aku tidak berkata apapun, tidak turun. Aku hanya diam berdiri di balkon, melihat punggung kecil Aisyah yang membungkuk seperti sedang memeluk dirinya sendiri. Dia tidak menangis dengan suara, tapi bahunya bergetar, seperti menanggung seluruh langit. Saat itu, suara dalam hatiku berkata pelan. Bukan suara alarm, bukan kemarahan, tapi rasa yang sangat familiar. Dulu, bertahun-tahun lalu, aku juga pernah berdiri di dapur, melihat seseorang memecahkan piring, berteriak padaku, hal sekecil ini aja nggak bisa kau kerjakan. Aku tak membalas. Aku hanya memunguti pecahan, lalu kembali ke dapur seperti biasa, berpura-pura tak terjadi apa-apa. Malamnya, aku tetap masak seperti biasa. Sup miso, tumis brokoli daging cincang, dan ayam kukus. Aku tidak menyinggung apa yang terjadi siang tadi. Hanya bertanya ringan ke Aisyah. Hari ini gambar apa sayang? Dia menjawab pelan. Gambar matahari dan rumah. Tapi gambarnya jelek, jadi nggak jadi deh. David menunduk, mengambil lauk. Lalu berkata pelan, Aisyah itu kadang terlalu sensitif. Gambar yang aneh-aneh. Aku mengangguk, tak menjawab. Setelah makan, Aisyah merapikan piring. Aku mengelap meja di dapur. David berjalan ke kulkas, mengambil bahan makanan untuk besok. Sambil membelakangiku, dia berkata, Bu, 2 hari ini ibu pasti capek ya? Aku menjawab, enggak, justru ibu senang. Di rumah sendiri malah sepi. Di sini bisa bantu-bantu, ibu senang banget. Dia tidak menoleh, hanya berkata pelan, ibu istirahat dulu ya malam ini. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Aku berbaring memikirkan peristiwa siang tadi. Bayangan Aisyah, lukisannya, dan wajah David yang marah terus muncul dalam pikiranku. Aku berguling, menatap langit-langit kamar. Aku mulai menoleh. Dari dalam tas, aku mengeluarkan buku catatan kecil yang kubawa. Halaman pertama masih kosong.
Aku ragu sebentar, lalu menuliskan tanggal hari ini. Setelah itu kutulis, dia memarahi Aisyah di halaman. Suaranya keras. Gambar yang digambar Aisyah dia robek dan buang ke tempat sampah. Aisyah gemetar, tapi tidak menangis. Punggung kecilnya gemetar seperti menahan seluruh langit. Selesai menulis, aku menatap tulisan itu lama sekali. Aku bukan tipe orang yang suka mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Aku tahu, setiap keluarga punya cara sendiri untuk saling berinteraksi. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, mereka tidak suka orang tua ikut campur. Tapi entah kenapa, aku tetap menuliskannya. Seperti tubuh ini masih menyimpan ingatan terhadap rasa sakit, meskipun pikiranku sudah belajar untuk tidak membicarakannya. Aku membuka laci kecil, mengambil sebuah foto lama. Di foto itu, wajahku yang masih muda tampak lebam di pipi, ujung bibir pecah. Di sampingku berdiri kecil seorang bocah laki-laki. Matanya besar, menatap kamera. Tapi tidak tersenyum. Itu adalah hari yang sangat kuingat. Malamnya, aku seperti menunggu sebuah jawaban, tapi tidak ada yang datang. Hanya angin yang masuk lewat celah pintu, membuat rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Malam itu aku tidak tidur nyenyak. Sekitar pukul 11, aku mendengar suara mesin mobil dari luar jendela. Bunyinya khas, berbelok tajam masuk ke garasi lalu tiba-tiba mengerem. Disusul dengan suara pintu besi dibuka, seretannya terdengar jelas. Aku tidak bangun. Hanya membuka mata dalam selimut, kupasang telinga ke arah pintu kamar. Terdengar suara pintu bawah dibuka, lalu percakapan lirih. Aku tidak bisa mendengar jelas, tapi nada suaranya bukan nada yang baik. Kemudian bunyi benda jatuh, seperti gelas atau mungkin mangkuk sup. Lalu sunyi, sunyi yang aneh. Aku menatap langit-langit kamar dan terngiang kalimat Aisyah waktu itu. Aku paling suka pagi hari karena Abi nggak di rumah. Aku mencoba menenangkan diri. Aku bukan ibu yang suka menuduh sembarangan, batinku. Mungkin cuma pertengkaran kecil suami istri. Namanya juga orang dewasa, semua ada stresnya. Tapi tetap saja ada rasa tidak nyaman yang menyangkut di tenggorokan. Seperti sebutir nasi yang tidak bisa kutelan. Entah jam berapa, lampu jalan di luar sudah padam. Saat aku hampir tertidur, tiba-tiba terdengar suara di pintu kamarku. Bukan ketukan keras, hanya suara pelan, ragu, seperti gigitan nyamuk. Aku bangkit, mengenakan jaket, lalu membuka pintu. Aisyah berdiri di sana. Rambutnya berantakan, matanya tidak menangis, tapi lingkar matanya merah. "Mama, boleh aku tidur sama Mama malam ini?" Aku mengangguk, mempersilahkan dia masuk. Dia mengenakan piyama, kakinya dingin. Aku selimuti tubuh kecilnya. Dia meringkuk seperti anak kucing di pinggir kasur. Aku ikut berbaring di sebelahnya, pelan-pelan menepuk punggungnya. "Aisyah, mimpi buruk ya?" Dia menggeleng. Suaranya nyaris tak terdengar. "Abi barusan marah sama Mama. Dia bilang Mama manggil Umi ke sini cuma bikin ribet." Aku tak bergerak. Rasanya seperti ada sesuatu yang memelintir hatiku pelan-pelan. Aku tanya pelan, "Terus, habis itu?" Aku nggak tahu. Mama nggak jawab. Waktu aku keluar kamar, pintu mereka belum ditutup. Dia menarik kakinya ke arah dada. Piyamanya tersingkap sedikit. Aku melihat luka merah tua di lututnya. Sudah mengering, tapi masih tampak jelas. Aku ragu sebentar lalu bertanya, "Itu kemarin jatuh ya?" Jawabnya ringan, tapi matanya berkedip cepat seperti menyembunyikan sesuatu. Aku tak tanya lagi, hanya memeluknya lebih erat. Malam itu aku tak tidur, tapi Aisyah cepat sekali terlelap. Sesekali dia bergumam dalam mimpi. Aku menatap langit-langit kamar. Akhirnya aku mengerti. Kenapa pintu kamar itu selalu dikunci dari dalam? Bukan karena takut anak kecil berjalan sambil tidur. Bukan karena butuh rasa aman. Tapi karena Hana tidak ingin Aisyah mendengar. Dan aku teringat kembali. Waktu aku masih berusia 30. Saat masih tinggal di apartemen lama di Depok bersama ayahnya Hana. Setiap kali bertengkar, aku selalu mengunci Hana kecil di kamar. Aku berkata, "Main puzzle aja ya, jangan keluar dulu." Potongan puzzle jatuh ke lantai, tapi aku tak peduli. Yang kupikirkan saat itu hanya, harus sembunyikan semua ini, suara, piring pecah, air mata. Aku pikir pintu bisa meredam semua. Kupikir kalau dia tak lihat, dia tak akan ingat. Tapi aku salah. Dia ingat, hanya saja tak pernah diucapkan. Pagi harinya, aku tetap bangun lebih awal. Memasak bubur kurma merah dan labu kukus. Saat sarapan, mata Hana terlihat sembab. Rambutnya rapi, pakaiannya seperti biasa, bersih dan sopan. Aku menyerahkan mangkuk ke Aisyah. Lalu pelan-pelan berkata, "Semalam Aisyah tidur di kamar Umi." Hana tampak kaget. Sendoknya menyentuh pinggir mangkuk, mengeluarkan suara kecil. Setelah beberapa detik, dia berkata pelan, "Kemarin, aku dan David cuma sedikit bertengkar." Hana terdiam sejenak, menunduk, menggigit bibir.
Dia akhir-akhir ini stres. Bu, 2 karyawan di kantor baru saja keluar. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Aku tak bertanya lebih jauh, dan Hana pun tak menjelaskan lebih banyak. Tapi dorongan di dalam dadaku untuk mengatakan sesuatu kembali kutelan bulat-bulat. Begitu dia berangkat kerja, aku kembali ke kamar, mengambil buku catatan kecilku, lalu menulis. Tadi malam, Aisyah mengetuk pintu. Katanya ayahnya marah pada ibunya dan bilang aku datang ke sini cuma bikin repot. Lutut Aisyah ada luka dan sepertinya bukan karena jatuh biasa. Pintu kamar dikunci bukan karena mimpi buruk, tapi untuk menjauh dari kenyataan. Setelah selesai, aku menaruh pena. Lalu dari laci, aku ambil foto lama. Di bagian belakang foto itu ada tulisan tanganku 10 tahun lalu, sebelum suamiku meninggal. Suatu hari, aku akan menceritakan bahwa aku pernah ingin pergi. Aku berbisik pelan pada foto itu. Hana, kamu masih ingat pintu itu? Pintu yang dulu kupikir bisa melindungimu dari semuanya. Padahal kamu dengar semuanya kan? Aku menyelipkan foto itu di belakang buku harian, lalu menutupnya. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bukan cuma ibu yang datang bantu masak. Aku adalah seorang ibu yang akhirnya berdiri di depan pintu yang dulu pernah dia kunci dari dalam. Dan kali ini, aku tak berniat mundur lagi. Sore harinya, aku menyeduh teh oolong, membawa nampan ke balkon. Angin sore masih hangat, tapi tidak lengket lagi di kulit. Aku sengaja menunggu sampai Hana pulang kerja, berganti pakaian. Baru aku berkata, Hana, sini temani ibu minum teh. Matahari mau tenggelam. Dia ragu sejenak, lalu duduk di depanku. Aku tuangkan teh ke cangkirnya, lalu bertanya hati-hati. Aisyah akhir-akhir ini sering ngunci kamar. Itu kebiasaan dia atau kalian khawatir dia dengar sesuatu? Hana tak langsung menjawab. Dia menatap gelombang kecil di permukaan tehnya, lalu mengaduknya pelan, seolah sedang menunggu semuanya mereda. Bu, beberapa hal lebih baik nggak usah dipikirin terlalu dalam. Aku tidak memaksa, hanya berkata pelan. Tadi malam Aisyah bilang, Abi marah ke mama. Katanya nggak suka aku ada di sini. Hana menggigit bibir, wajahnya menegang sebentar. David, dia memang cepat emosi, tapi dia nggak akan sampai berbuat macam-macam. Dia cuma lagi penuh tekanan. Aku mengangguk. Ibu ngerti, ayah kamu dulu juga begitu. Kalau marah, langsung lempar barang. Teriak kencang sampai ibu nggak berani ngomong. Waktu itu, muka ibu lebam 3 hari. Kamu juga cuma diam di pojok, nggak berani nangis. Hana diam. Tangannya berhenti mengaduk. Sendok menyentuh pinggir cangkir, bunyinya pelan. Aku melanjutkan. Kamu tahu nggak, ekspresi kamu tadi mirip sekali dengan ayahmu waktu dia baru selesai marah dan ibu lihat wajahku di cermin. Bu, tolong. Hana tiba-tiba bersuara, suaranya meninggi. Jangan bandingin aku sama masa lalu. Zaman ibu dulu, semua orang cuma bisa pasrah, sekarang beda. Kamu tahu kan, aku nggak bisa jatuh, Bu. Kalau aku jatuh, Aisyah nggak punya siapa-siapa. Tangannya gemetar di cangkir. Suaranya mulai pecah. Dia sudah bilang ke aku, kalau aku lapor polisi, kalau aku ribut atau pergi, dia bakal rebut hak asuh, bawa Aisyah pergi dari aku. Aku menatap mata Hana, penuh lelah dan ketakutan. Seperti wajahku sendiri, di masa muda yang tak pernah sempat menang. Aku nggak mau Aisyah lihat aku gagal. Aku nggak mau dia lihat aku tak berdaya seperti ibu waktu itu. Aku menggenggam tangannya. Sayang, kamu bukan gagal. Kamu cuma sendirian. Dia diam. Aku lanjut berkata, malam-malam waktu kamu kecil, kamu dengar semuanya kan? Matanya mulai memerah, tapi tak ada jawaban. Aku pikir kalau ibu kunci kamu di kamar, kamu nggak akan dengar piring pecah, nggak dengar ayahmu teriak. Tapi ternyata, kamu dengar semuanya, tapi kamu nggak bisa ngomong apa-apa. Sekarang, kamu juga ngunci Aisyah, supaya dia nggak lihat, supaya dia nggak tahu. Dia mengangguk, pelan, seperti anak kecil. Tapi aku tahu, anak kecil pun tahu segalanya. Suaraku mulai bergetar. Hanya saja, mereka lebih jago diam daripada kita. Kami duduk diam. Langit berubah warna. Cahaya sore memudar perlahan seperti air laut surut. Tiba-tiba, Aisyah keluar membawa gambar. Umi, aku sudah selesai gambar. Dia menyerahkan kertas padaku. Gambarnya adalah sebuah pintu besar. Di depan pintu ada 3 orang perempuan. Satu dewasa menggendong anak kecil dan satu lagi memegang tangan mereka. Ini kita, kata Aisyah. Ini mama, ini Umi, ini aku. Kita berdiri di luar pintu. Aku memandangi gambar itu dan merasa aku pernah lihat pintu itu. Kenapa nggak gambar bagian dalamnya? Aisyah menjawab pelan. Di dalam gelap. Aku nggak suka masuk ke sana. Hana berlutut, menatap gambar itu lama sekali, lalu memeluk Aisyah erat-erat tanpa sepatah kata. Aku bertanya pelan, waktu itu kamu pernah benar-benar ingin pergi kan? Hana menatapku, suaranya lirih. Pernah, tapi aku nggak berani. Aku takut ibu akan anggap aku lemah.
Aku genggam tangannya. Ibu dulu juga pernah ingin pergi, tapi ibu nggak pergi. Makanya ibu lebih berharap kamu bisa punya keberanian untuk pergi. Malam itu, dia tidak bilang, "Bu, istirahat ya." Dia malah menuangkan air untukku dan berkata, "Bu, tinggal lebih lama di sini ya." Aku mengangguk, tidak menjawab. Karena di dalam hati, aku sudah lama mengulang satu kalimat. Aku tidak mau kamu menjadi seperti aku. Makan malam-malam itu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Hana tidak banyak bicara. Masakannya agak asin. Aisyah yang biasanya lahap kali ini hanya mengaduk nasinya pelan. Aisyah hanya makan 2-3 suap, lalu meletakkan sendoknya. "Mama, Abi pulangnya bakal malam lagi ya?" bisiknya pelan. "Dia ada urusan kerja," jawab Hana sambil membereskan piring. Nadanya datar. "Minum minuman?" Aku menatap Hana sejenak. Dia tak menatap balik. Pukul 10 malam lewat, telepon genggam Hana berbunyi. Sebuah pesan dari David. "Ada urusan, pulang telat." Hana membacanya, lalu menaruh ponsel di meja. Tak membalas. TV di ruang tamu masih menyala. Lampu ruang tengah juga belum dimatikan. Aisyah sudah kuantar tidur lebih dulu. Tapi tidurnya tidak nyenyak, alisnya mengerut sepanjang waktu. Hana membersihkan meja, sesekali menoleh ke arah pintu, seperti menunggu seseorang masuk atau takut seseorang masuk. Lewat pukul 11, rumah benar-benar sepi. Aku pikir David tidak akan pulang malam itu. Sampai sekitar pukul 1 dini hari, saat aku hampir tertidur, terdengar suara kunci diputar dari arah pintu depan. Tapi suaranya kacau, seperti tangan yang gemetar tidak bisa memasukkan kunci. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dengan kasar. Aroma alkohol langsung menyebar. Dari lantai atas, aku melihat David masuk dengan langkah sempoyongan, masih membawa botol bir yang belum habis. Sepatunya disepak ke arah dinding, tak dilepas. Dia membuka kulkas, mengambil satu kaleng bir baru. Bunyi cetak. Dari pembukanya terdengar tajam di tengah malam. "Sial, gelas dingin aja nggak ada," gerutunya, lalu duduk di sofa meneguk bir sambil mengumpat. Aku hampir kembali ke kamar, sampai teriakan tiba-tibanya membekukan langkahku di tangga. "Kamu gila ya? Panggil emakmu ke sini buat mata-matain gua? Dia pikir gua nggak tahu dia nulis-nulis catatan di rumah ini?" Hatiku terhentak. Bagaimana dia tahu soal buku catatanku? David melempar remote ke dinding, sampai pecah berkeping. Bir tumpah ke lantai. Satu kaleng menggelinding masuk ke bawah sofa. Dia menatap Hana tajam. "Kamu mau kabur ya? Mau bawa Aisyah lari dari gue?" Hana berdiri membeku di ambang pintu dapur, seperti tiang. "Udah, kamu mabuk. Tidur dulu aja," katanya pelan. "Tutup mulutmu." David melangkah mendekat, masih menggenggam botol bir. Sebelum aku sempat bergerak, aku mendengar suara tangisan Aisyah. "Umi." Dia berlari keluar kamar, menangis dan memelukku erat. Tubuhnya gemetar hebat, tangannya mencengkram bajuku erat. "Umi, aku takut. Abi bilang mau pukul mama." Aku mengusap punggungnya, mengajaknya naik ke lantai atas. Sesampainya di kamar, aku mengunci pintu, membaringkan Aisyah di tempat tidur. Dia masih terisak, tapi tak berani bersuara keras. Aku duduk di meja kecil, tangan menggenggam ponsel. Diam sebentar. Lalu aku tekan angka Sabsu 10. "Halo, ini layanan darurat. Saya Bu Sakinah. Menantu saya mabuk bersikap kasar. Di rumah ada putri saya dan cucu saya. Dia melempar barang. Saya khawatir sesuatu akan terjadi. Mohon alamatnya." Apakah saat ini dia menyerang seseorang? Belum, tapi saya rasa sebentar lagi iya. "Baik, kami akan kirim petugas sekarang. Tolong tetap berada di tempat yang aman." Aku menutup telepon. Tangan masih gemetar. Aisyah memeluk lenganku, wajah kecilnya menempel di bahuku. Dalam suara lirih seperti dari mimpi, dia berkata, "Umi, apakah Abi sudah rusak?" Aku tak menjawab, hanya memeluknya lebih erat. 15 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Hana bergegas turun membukakan pintu. 2 polisi masuk, David masih duduk di sofa dengan tatapan kosong. Tapi begitu melihat seragam polisi, dia mendadak berdiri. "Siapa yang lapor polisi? Kalian gila ya? Ini urusan rumah tangga, bukan urusan kalian." Polisi tidak merespons teriakan itu. Seorang petugas perempuan social worker masuk dari belakang. Matanya menyapu ruangan yang berantakan. Kaleng bir, pecahan remote, lantai lengket. "Sdor Hana, apakah Anda yang melepon?" tanyanya pelan. Hana menggeleng. Suaranya serak. "Bukan saya." Aku turun dari tangga. Aisyah memegangi bajuku, berjalan di belakangku. "Aku ibunya. Aku yang menelepon. Aku ibu dari Hana." Keesokan pagi, polisi dan pekerja sosial datang kembali. David duduk di meja makan. Mukanya kusut, sisa mabuk belum sepenuhnya hilang. Setelah dijelaskan prosedur, dia membanting tangan ke meja. "Saya nggak mukul siapa-siapa. Saya cuma ngomong, kenapa saya diperlakukan kayak kriminal?" Pekerja sosial menjawab tenang. "Saat ini kami hanya melakukan asesmen awal.
Untuk sementara, kami harap Anda bersedia meninggalkan rumah selama 2 hari agar semua anggota keluarga bisa tenang. Hah, kalian kompak ya sekarang? Sekeluarga mau usir saya. Hana berdiri di ambang dapur. Tak berkata apapun. Aku berjalan ke sisinya, lalu maju 1 langkah menatap David langsung. Seperti dulu aku pernah berdiri melindungi Hana kecil. Silakan pergi, David. David mendengus sinis, mengambil kunci mobil dan membanting pintu saat keluar. Suara mesin mobil terdengar keras dari luar. Pekerja sosial perempuan menoleh ke Hana. Apakah kamu bersedia kami bantu untuk mengajukan permohonan perlindungan darurat? Ini bukan perceraian, hanya perlindungan hukum sementara, agar polisi dan kami bisa mendampingimu menghadapi tekanan dan risiko yang ada. Hana menunduk. Tangannya terkepal di pangkuan. Butuh waktu lama sebelum ia berkata, kalau dia tahu aku tanda tangan, dia pasti akan gila. Dia pernah bilang, kalau aku berani melapor polisi, dia akan buat kami hancur. Pekerja sosial berkata lembut, kamu punya anak, Hana. Sekarang kamu bukan cuma melindungi diri sendiri. Tak ada jawaban dari Hana. Kalimat itu lebih tajam dari apapun yang pernah dia dengar. Siang itu, pekerja sosial menyarankan Hana beristirahat, lalu mengajakku berbicara di balkon. Yang paling kami takutkan adalah keluarga justru membujuk korban untuk bertahan. Takut malu, takut orang tahu. Aku menarik napas dalam. Tidak, saya tidak akan begitu, jawabku tegas. Saya pernah bertahan dan sekarang saya tahu bertahan itu cuma ilusi. Aku mengeluarkan buku harian, kusisipkan juga foto lama di dalamnya. Pekerja sosial membuka dan membaca sekilas, lalu mengangguk pelan. Catatan ini sangat penting. Terlihat jelas bahwa kamu mengamati dan mencatat. Dia sejak kecil takut keributan, kataku. Sekarang dia kunci pintu karena ingin Aisyah tidak mendengar apa-apa. Tapi saya tahu, anak tahu segalanya. Pekerja sosial menatapku dalam. Aisyah itu sangat tenang, terlalu tenang. Itu bukan sifat, itu hasil dari pembiasaan. Setelah makan siang, Hana akhirnya duduk di ruang tamu. Dia memandang kosong ke arah meja, tanpa sepatah kata. Wajahnya seperti telah kehilangan semuanya. Aku duduk di sampingnya. Aku sering ingin bertanya, ucapku pelan. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Matanya mulai berair. Karena aku sayang Aisyah, bisiknya. Karena aku sayang David. Kalau aku lapor, kalau aku bercerai, Aisyah harus ganti nama dari TK. Mungkin harus pindah rumah, jadi anak yang seperti itu. Seperti apa? Yang dikasihani orang, yang dianggap keluarganya rusak. Aku cuma ingin kasih dia masa kecil yang utuh. Aku menarik napas. Dulu aku juga berpikir begitu. Asal kamu nggak lihat ayahmu pukul ibu, berarti kamu baik-baik saja. Tapi sekarang aku tahu, menyembunyikan itu justru membuatmu belajar untuk diam. Aisyah turun dari lantai atas. Dia menyerahkan sebuah gambar pada Hana. Ini aku gambar semalam, katanya. Di gambar itu, seorang monster hitam besar bertaring tajam sedang berteriak. Di tengah ada seorang ibu membungkuk sambil menangis. Di sampingnya ada seorang nenek yang sedang memeluk anak kecil. Pekerja sosial mendekat. Ini mimpi kamu ya, Aisyah? Aisyah menggeleng. Aku lihat sendiri. Tubuh Hana gemetar, seolah baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Dia memeluk putrinya erat. Maaf ya, sayang, Mama terlalu lama tidak membawa kamu pergi dari monster itu. Sore itu, Hana duduk di meja makan, tangan memegang pena, tapi gemetar hebat. Tidak ada air mata. Aku berdiri di belakangnya, menaruh tangan di bahunya. Kali ini, ibu temani kamu tanda tangan. Saat tinta pena menyentuh kertas, bukan hanya permohonan perlindungan yang tertulis, tapi sebuah keputusan, mengakhiri keheningan yang telah lama membelenggu. Cahaya matahari sore masuk dari jendela. Aisyah duduk di sofa, menggambar. Keningnya akhirnya rileks. Dan Hana akhirnya bisa bernapas. Hari saat David dibawa pergi, langit mendung. Tidak ada hujan, tidak ada petir. Awan rendah menggantung. Setelah polisi dan petugas sosial pergi, rumah menjadi hening seperti perpustakaan. Hana duduk di sofa, menatap kosong ke depan. Tangannya kosong di atas lutut. Aku membawakan secangkir teh, tapi dia tidak mengambilnya, seolah tak melihat. Bu, suara Hana pelan. Rasanya bukan lega. Rasanya seperti orang yang sudah terlalu lama bertahan, lalu semua tali tiba-tiba putus. Aku duduk di sampingnya, menepuk bahunya pelan. Kalau begitu, jangan bertahan sendirian lagi. 2 hari kemudian, Hana memutuskan pindah rumah. Bukan pindah ke apartemen lamaku. Dan bukan juga rumah sementara. Kalau bisa, aku mau sewa rumah kecil. Yang benar-benar milik kita sendiri. Biar Aisyah punya ruang dan aku bisa mulai dari awal. Aku dulu rencananya nabung lebih lama, katanya. Tapi sekarang aku sadar, rasa aman lebih penting dari rencana. Aku mengangguk. Akhirnya, dia mengerti. Rumah bukan sekadar tembok. Bukan juga nama di surat kepemilikan.
Rumah adalah tempat di mana kita bisa hidup dengan tenang. Rumah itu kecil, 2 kamar, 1 ruang tamu. Terletak di gang tenang di Semarang Barat. Dekat sebuah toko roti tua yang setiap pagi menyebarkan aroma mentega dari oven. Kita belum punya banyak perabot katanya, tapi Aisyah bisa punya kamarnya sendiri dan ibu juga bisa. Hari tanda tangan kontrak, aku ikut menemaninya. Dia membawa uang tabungan dalam amplop besar, menggenggam erat tali tasnya. Setelah rumah resmi diserahkan, kami berdiri di ruang tamu yang kosong. Aisyah berlarian seperti burung keluar sangkar. "Benar, kita akan tinggal di sini?" tanyanya sambil mendongak. "Benar," jawab Hana sambil berjongkok, menatap mata anaknya. "Mulai sekarang, ini rumah kita. Biaya pindahan tidak sedikit. Aku tahu Hana tidak akan minta tolong." Malam itu aku pulang ke rumah, mencari kembali surat tanah peninggalan orang tuaku, sebidang kecil tanah tua di Temanggung. Sudah lama tak dipakai. Aku minta sepupuku bantu menjualnya sesuai harga pasar. Setelah dana cair, aku buatkan cek dan menyerahkannya padanya. "Bu, ini apa?" "Itu, uang untuk uang muka dan sewa pertama rumah kamu." "Aku nggak bisa terima ini." Matanya merah. "Itu tanah terakhir yang ibu simpan, tapi kamu adalah alasan terakhir kenapa ibu menyimpannya." Aku menggenggam tangannya. "Ik zal wat hem nus. Maaf, mijn koningsproyekje en zijn untuk mulai lagi." Dulu waktu aku muda, aku tidak berani lari, tidak berani pergi. Sekarang, aku ingin memberimu keberanian untuk menempuh jalan yang dulu aku sendiri tak sanggup lewati. Air mata Hana akhirnya jatuh. Ia berbalik dan memelukku. "Aku takut, Bu. Takut akhirnya aku tetap gagal." "Kegagalan bukan hal yang baru," aku membalas pelan. "Aku sudah takut gagal setiap hari sejak muda. Tapi hari ini, kamu sudah melangkah keluar. Itu saja, sudah berarti kamu menang." Hari kami resmi pindah rumah, ijab hanya ada beberapa kardus buku, tas pakaian, dan 1 sofa bed bekas. Aisyah terlihat sangat gembira. Ia berlari ke balkon dan berseru, "Nenek, di sini anginnya besar." Kami bertiga mulai membersihkan rumah, mengepel lantai, membereskan kasur. Dapur hanya punya 1 panci dan 1 wajan. Aku mengajari Aisyah cara menggoreng telur. Minyak meletup-letup. Dia tertawa bangga. "Mama bilang, aku sekarang bisa masak telur sendiri." Malam itu kami duduk di balkon pakai kursi plastik, makan malam sambil menikmati angin sore. Langit jingga berpendar menembus awan. Cahaya keemasan menyinari rumah. Hana menatap Aisyah makan lalu berkata, "Sekarang senyumnya asli." Aku menoleh padanya. "Dulu tidak asli?" "Dulu seperti latihan. Seperti dia tahu harus senyum, tapi belum tahu caranya dari hati." Aku tak bicara apa-apa, hanya menatap wajah anak kecil itu. Malam itu, Aisyah rebahan di kasurnya sendiri. Ia menatap stiker bintang-bintang di dinding lalu berkata, "Nenek, aku nggak mau kunci pintu lagi." "Kenapa?" tanyaku. "Karena sekarang kita nggak takut gelap lagi." Saat itu aku tahu, rumah ini baru saja benar-benar dimulai. Cahaya matahari menyinari pintu kamar Aisyah. Pintu itu terbuka. Dindingnya dipenuhi stiker warna-warni dan gambar-gambar. Tirai jendela berwarna merah muda. Sudut kamar ada bantal kelinci besar. Di meja samping kasur ada foto bertiga, aku, Hana, dan Aisyah. Foto buram dari kamera ponsel saat hari pindahan. Tapi semua orang di sana sedang tersenyum. Hana sedang membersihkan jendela. Tangannya sempat berhenti. "Dulu, kalau pintu kamarnya terkunci, aku merasa sedikit lebih tenang," katanya. "Aku sedang mengupas jeruk." Tanpa menoleh, aku menjawab, "Kamu takut dia dengar." Dia menunduk. "Bukan cuma itu, aku takut dia lihat aku hancur." Kami diam sebentar. "Dulu, generasiku kunci pintu karena takut dilihat orang. Kamu takut dilihat anakmu." Ia memalingkan wajah ke arahku, matanya merah. "Ibu, dulu aku pernah marah sama ibu. Marah karena ibu bertahan terlalu lama. Karena aku pikir itulah rumah yang normal. Karena aku pikir ibu sedang mengajariku untuk diam." Aku mengangguk. "Kamu berhak marah, karena kamu benar-benar menanggung apa yang dulu ibu gagal lindungi." Suaraku mulai serak. Waktu itu aku tidak punya rumah, tidak punya kerja, tidak punya siapa-siapa. Aku bilang ke diri sendiri, harus kuat demi kamu. Tapi sebenarnya, aku takut. Hana menatapku. Air matanya jatuh. Aku menyodorkan jeruk ke tangannya, menunduk, tak sanggup menatap. "Dulu aku pikir kamu jadi seperti ini karena aku gagal mendidikmu. Tapi ternyata bukan kamu yang gagal, aku yang dulu salah." Ia menggenggam tanganku. "Ibu mungkin salah, tapi ibu juga lakukan satu hal yang benar." Aku menatapnya. "Apa itu?" Ibu datang, matanya basah. "Waktu itu aku sudah tidak kuat. Makanya aku minta ibu datang bantu jaga Aisyah. Padahal sebenarnya aku cuma ingin ibu masuk ke dalam, tapi aku takut. Takut ibu lihat keadaan kami. Takut ibu menganggap aku lemah. Takut ibu merasa aku tidak sekuat ibu dulu."
Aku genggam tangannya lebih erat. Aku tidak mungkin menganggap kamu lemah. Sekarang, kamu jauh lebih kuat dari aku dulu. Ia mengangguk perlahan. 2 garis air mata jatuh bersamaan. Makasih, Bu. Karena sudah telepon polisi. Karena hari itu, Ibu tidak mundur selangkah pun. Kami tidak banyak bicara lagi. Hanya duduk, 2 perempuan dari 2 generasi di meja makan, diam-diam menangis. Hari itu, Aisyah membawa pulang 1 gambar dari sekolah. Lomba menggambar rumahku. Gambarnya, ada dirinya, ibunya, dan neneknya. Tidak ada ayah. Di atas mereka ada 1 matahari besar. Di balik kertas itu, guru menuliskan catatan. Aisyah bilang matahari itu adalah nenek. Karena sejak nenek datang, rumah ini tidak gelap lagi. Aku tak berkata apa-apa, hanya mengelus rambutnya pelan. Malamnya saat makan, Aisyah bertanya, "Nenek, dulu nenek takut nggak?" Aku meletakkan sumpit dan menatapnya. Takut. Takut sekali. Tapi aku lebih takut kalau kalian tetap harus hidup dalam ketakutan. Ia mengangguk dan kembali makan. Hana menatapku. "Bu, dulu aku nggak ngerti ibu. Sekarang aku ngerti." Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa lega. Bukan karena semuanya telah sempurna, tapi karena kami tidak lagi bersembunyi, karena luka tidak lagi diwariskan, dan karena seorang anak kecil berani menggambar harapan, harapan yang kami dewasa bahkan tidak berani ucapkan. Bagaimana menurutmu kisah ini berakhir? Apakah kamu pernah merasakan proses penyembuhan seperti mereka? Atau mungkin kamu sedang berada di titik itu sekarang? Silakan berbagi ceritamu di kolom komentar. Suaramu bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang gelap. Dan jika kamu merasa video ini bermakna, jangan lupa bagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Karena kisah nyata, jika disuarakan bersama, bisa menjadi kekuatan yang menyembuhkan.